lembaga peninjauan kembali untuk menciptakan miracle of justice dalam sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia. Namun masih terdapat tantangan dalam menciptakan keadilan yang sejati. Artikel ini membahas konsep miracle of justice dan peran lembaga peninjauan kembali dalam sistem peradilan Indonesia, serta menganalisis berbagai aspek terobosan hukum untuk meningkatkan integritas dan keadilan dalam proses peradilan. Autor Baren Sipayung, SH, MAP, MH, CLA, CRMP. James Sinaga, Eisenhower Sinaga, Ajitra Saragi Simarmata. Peradilan sesat dan kasus-kasus kontroversial. Kasus Soekarno 1929. Soekarno ditahan karena sikap non-kerjasama terhadap pemerintahan Belanda dan aktivitas politiknya dalam PNI. Kasus Tanjung Priok 1984. Penembakan warga oleh aparat keamanan di Pelabuhan Tanjung Priok dengan banyak terdakwa dihukum ringan atau dibebaskan. Kasus Munir 2004. Pembunuhan aktivis HAM Munir dengan dugaan keterlibatan aktor politik dan intelijen, namun hukumannya yang ringan bagi pelaku. Kasus Brigadir J 2022. Pembunuhan Brigadir J oleh oknum Irjen Pol FS dengan rekayasa pembunuhan yang menghebohkan. Konsep miracle of justice. Definisi: miracle of justice adalah terobosan hukum yang menghasilkan keputusan atau tindakan yang menghadirkan rasa keadilan dalam situasi di mana perundang-undangan tidak memadai. Tujuan: menciptakan keadilan yang sejati melalui interpretasi hukum yang progresif dan berani. Tantangan: menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan. Dampak: meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memperkuat menegakkan hak asasi manusia. Sejarah peninjauan kembali di Indonesia. 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatur prosedur dan syarat-syarat peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Kasus Sengkon dan Karta, momentum krusial yang mempertegas peran PK sebagai sarana untuk memperbaiki potensi ketidakadilan dalam proses peradilan. Perkembangan PK. PK menjadi mekanisme penting untuk memperbaiki kesalahan penegakan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Praktik cherry picking jurisprudence. Definisi: praktik hakim yang bersifat subjektif dalam memilih data argumentatif yang mendukung keputusan yang diinginkannya. Risiko: berpotensi mengarah pada pelanggaran kode etik jika didasari niat untuk memenangkan salah satu pihak tanpa dukungan bukti yang kuat. Dampak: dapat mempengaruhi integritas peradilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Solusi: perlunya pengawasan dan standar etika yang ketat dalam proses pengambilan keputusan hakim. Hukum sebagai seni penafsiran. Dasar argumentatif. Terobosan hukum memerlukan dasar argumentatif yang kuat untuk dapat diajukan dan diterima dalam sistem peradilan. Legal standing. Pemenuhan syarat legal standing menentukan siapa yang berhak untuk melindungi kepentingan hukum individu atau kelompok dalam sistem hukum. Negatif jurisprudence. Perkembangan negatif jurisprudence dalam perkara sejenis dapat memperkaya variasi penafsiran hakim dan membuka ruang untuk interpretasi hukum yang lebih progresif. Kekuasaan kehakiman yang absolut. Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan negeri sebagai pintu masuk utama dalam sistem peradilan Indonesia. Pengadilan tingkat banding. Pengadilan tinggi sebagai lembaga yang meninjau putusan pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Agung, puncak hierarki peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan peninjauan kembali. Peninjauan kembali, mekanisme terakhir untuk mencari keadilan dalam kasus-kasus
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksaminasi putusan sebagai pengujian pos adjudikasi. Definisi: eksaminasi putusan adalah proses pengujian pos adjudikasi ex officio oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Tujuan: memeriksa perilaku, prosedur, dan kode etik yang dapat mempengaruhi perubahan putusan sebelumnya yang dibuat hakim. Manfaat: meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem peradilan. Tantangan: memastikan independensi peradilan tetap terjaga dalam proses eksaminasi. Putusan PK dapat dimohonkan PK kembali. Putusan MK mengabulkan permohonan PUU terkait pasal 268 ayat 3 KUHP, membatalkan pembatasan PK hanya sekali. Alasan: keadilan tidak boleh dibatasi oleh waktu atau jumlah pengajuan PK yang terbatas. Implikasi: membuka peluang untuk mengajukan PK lebih dari satu kali demi mencapai keadilan yang lebih besar. Tantangan: SEMA nomor 7 tahun 2014 masih membatasi pengajuan PK dalam perkara perdata hanya satu kali. Permohonan gerasi tanpa pengakuan bersalah. Kasus Antasari Azhar, gerasi dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo tanpa pernyataan pengakuan bersalah dari terpidana. Terobosan hukum: memungkinkan permohonan gerasi tanpa mengharuskan pengakuan bersalah dari terpidana. Implikasi: membuka peluang bagi terpidana yang merasa tidak bersalah untuk tetap mengajukan gerasi. Tantangan: menyeimbangkan antara hak terpidana dan integritas sistem peradilan. Pengakuan alat bukti persangkaan baru, firasat. Definisi firasat: kemampuan tanggap terhadap pernyataan atau respon hakim yang cerdas berdasarkan indikasi atau gejala yang terkait dengan kasus. Dasar hukum: dalam peradilan Islam, hakim memiliki wewenang untuk memutuskan berdasarkan bukti persangkaan atau firasat yang didasarkan pada indikasi-indikasi yang ada. Implementasi: penggunaan ahli firasat dalam pemeriksaan Polri untuk mengungkapkan adanya tindak pidana, namun masih bersifat informal. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Alat bukti sah pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Asas hukum in dubio pro reo. Alat bukti sah pasal 184 KUHP, firasat atau usulan. Sistem pembuktian positif dalam praktik. Asas hukum praduga tidak bersalah. Tantangan dalam menciptakan miracle of justice. Keseimbangan hukum: menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan. Integritas peradilan: memastikan integritas dan independensi hakim dalam mengambil keputusan yang progresif. Resistensi sistem: mengatasi resistensi dari sistem yang sudah mapan terhadap perubahan dan inovasi hukum. Kepercayaan publik: membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang melakukan terobosan hukum. Peran lembaga peninjauan kembali dalam Miracle of Justice. Identifikasi kasus: mengenali kasus-kasus yang memerlukan terobosan hukum untuk mencapai keadilan. Analisis mendalam: melakukan analisis komprehensif terdapat aspek hukum dan sosial dari kasus yang ditinjau. Formulasi terobosan: merumuskan terobosan hukum yang dapat menciptakan Miracle of Justice. Implementasi dan evaluasi: menerapkan terobosan hukum dan mengevaluasi dampaknya terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Kesimpulan: menuju sistem peradilan yang lebih adil. Terobosan hukum: mendorong terobosan hukum yang bertanggung jawab untuk menciptakan Miracle of Justice dalam kasus-kasus yang memerlukan. Integritas peradilan: memperkuat integritas sistem peradilan melalui pengawasan dan standar etika yang ketat. Keseimbangan: menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam setiap keputusan pengadilan. Evaluasi berkelanjutan:
melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem peradilan untuk memastikan terciptanya keadilan yang sejati.